Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film bertemakan penjara yang berjudul The System yang dirilis pada tahun 2022. Menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus yang dengan sengaja masuk ke dalam penjara untuk misi rahasia. Misi apa tuh? Daripada kelamaan, langsung saja. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The System. Cerita dimulai dengan memperlihatkan gembong Narkovsky yang sedang meramuk kenikmatan hakiki di markas mereka. Dari balik semak-semak, muncul sesosok pria yang memakai jaket serba hitam. Kemudian dengan sangat brutal, dia menghabisi semua orang yang bekerja di markas itu seorang diri. Sehabis ia menghajar semua orang, pria itu mencuri beberapa Narkovsky untuk ia jual sendiri. Tapi betapa kagetnya dia pada saat mengetahui kalau ternyata markas tersebut sudah dikepung oleh kepolisian wilayah tersebut. Slowly. Lalu kita diperkenalkan dengan pemeran utama kita yang bernama Savage. Pihak kepolisian sudah mengetahui identitas Savage yang sebenarnya. Savage adalah salah satu dari pasukan khusus berbakat yang dinamakan dengan Eclipse, juga mantan veteran perang Afghanistan, Irak, dan Nigeria. Sang kepala kepolisian yang akan kita panggil Clark menanyakan tentang tujuannya merampok gembong Narkovsky. Awalnya ia menduga bahwa Savage mengalami trauma perang yang membuatnya ketagihan mengonsumsi Narkovsky. Sebenarnya Savage hanya ingin menjual obat-obatan agar ia bisa membayar pengobatan anaknya yang sedang sakit. Karena sejujurnya ia sekarang sudah tidak punya uang. Private prisons that are propped up by, you see, there's this prison on the outside directly by the warden himself to put that motherfucker down. Savage menolak tawaran itu, tapi Clark sebenarnya sudah menyiapkan rencana B walaupun ia ditolak. Ia mengancam Savage dengan memberatkan masa hukumannya, kecuali Savage mau melakukan misi yang ia berikan. Sehabis mengucapkan perpisahan dengan anaknya, ia diberitahu oleh Clark bahwa sesampainya di sana, Savage akan diberikan handphone untuk merekam aktivitas yang bisa menjadi bukti dari keberhasilan misinya. Stop! Now move! He's gonna pat you down and you better not motherfucking move, boy. Chip. Oh, fuck with me. Savage mengetahui bahwa ia tidak akan bisa lolos dari penjara itu sekalipun ia mencoba karena telah disuntikan chip yang bisa melacak keberadaannya. Penjara itu juga ternyata lebih kacau daripada apa yang ia bayangkan. Di kamarnya, Savage menemukan sebuah handphone yang akan ia pakai untuk berkomunikasi dengan Clark. Singkat cerita, keesokan harinya pada saat jam makan siang, Savage diganggu oleh salah satu ketua geng yang ada di penjara tersebut. All accounted for. Chow time. Teach you some respect, little monkey boy.
Easy monkey. Ketua geng itu bernama Mongol. Untungnya Savage sudah terlatih untuk menahan emosinya. Jadi pada saat Mongol memerintahkannya untuk bersujud, ia dengan tegas menolak tanpa terlalu memprovokasi Mongol. Kemudian di halaman lapas, Savage sedang chill menyendiri dihampiri oleh seorang gangster yang bernama Joker. Tapi Savage hanya mengabaikannya. Melihat tingkah angkuh dari Savage, seorang ketua geng bernama Freeway mengajaknya agar bergabung dengan gengnya. Tapi tanpa diduga, Savage juga menolak ajakan Freeway karena dia tidak mau macam-macam. Up in here, you're gonna need ally. I fly solo. So we're two. Savage sedang bertugas untuk membersihkan kamar mandi penjara. Ia melihat Freeway yang memerintah tukang laundry agar mencucikan bajunya. Ternyata ada salah satu geng yang tidak senang dengan tingkah yang dilakukan oleh Freeway. Savage yang melihat itu menyadari bahwa dalam penjara ini terjadi konflik internal yang melibatkan beberapa geng. It is my hope. Boy. Tanpa Savage sadari, ternyata target serangan berikutnya adalah dirinya. Dengan sigap, ia mengeluarkan semua keahlian berkelahinya untuk menghajar geng Mongol yang saat itu datang menghajarnya. Dari luar datang seorang napi yang membantu Savage karena melihatnya sedang kesusahan dikeroyok oleh banyak orang. Napi itu bernama Bambi. Mereka berdua pun menghabisi Mongol dan anggota gengnya. Tak berapa lama, Savage diantarkan untuk menemui kepala sipir penjara yang akan kita panggil dengan nama Pengkor. Pengkor adalah orang yang adil. Ia tidak membela napi yang berlaku jahat di dalam penjaranya. Dan setelah bertemu dengan Savage, Pengkor mengakui bahwa ia sudah melihat semua berkas informasi dan rekaman perkelahian Savage saat melawan Mongol dan gengnya. Pengkor pun menawarkan Savage untuk bertarung di pertarungan bawah tanah yang ia namai dengan Jumat Kliwon. Pengkor juga tidak lupa untuk mengambil keuntungan dari setiap pertarungan yang ada dengan cara mempertontonkannya pada pengusaha-pengusaha kaya yang menjadi investor pertarungan itu. Savage yang menolak lagi-lagi diimingi dengan tawaran yang bisa menguntungkannya. Pengkor menawarkan bahwa Savage bisa saja keluar lebih cepat daripada orang lain asalkan ia mau ikut bermain di Jumat Kliwon. Setelah keluar dari ruangan Pengkor, Savage diantar ke bloknya oleh asisten Pengkor yang ternyata adalah mantan prajurit perang yang pernah dilindungi oleh Savage saat masih menjadi tentara dulu. Sang asisten lalu bertanya, kenapa seorang pahlawan yang ia anggap legenda harus ia temui di dalam penjara. Savage pun tidak menjawab pertanyaan asistennya itu. Sesampainya Savage di blok sel barunya, ia berkenalan dengan teman satu selnya yang ternyata adalah Bambi. My father was a grandmaster up in Oakland. It's my house, no shoes. Melihat Savage yang membawa perlengkapan petarung Jumat Kliwon, Bambi memberikan wejangan untuk melewati pertarungan pertamanya. Savage juga bertanya tentang alasan Bambi membantunya saat dikeroyok oleh Mongol. Bambi mengatakan bahwa alasannya melindungi Savage karena wajah Savage yang menurutnya mirip dengan seseorang yang ia kenal. Ia juga menawarkan Savage untuk berlatih bersama karena ia lebih paham tentang pertarungan yang ada di Jumat Kliwon.
Waktu istirahat telah tiba. Bambi memberitahukan tentang keadaan penjara mereka. Penjara itu dikuasai oleh 3 geng yang masing-masing dari mereka mempunyai jagoan di dalam Jumat Kliwon. Geng pertama adalah geng paling kuat dipimpin oleh Freeway yang sekaligus juara bertahan di dalam pertarungan Jumat Kliwon. Sedangkan geng kedua dan ketiga adalah geng yang dipimpin oleh Mongol dan Joker. Geng Joker tidak berfokus pada perkelahian, melainkan peramai acara dan juga penyebar narkotika dalam penjara. Bambi juga mengajarkan Savage tentang kekuatan paling kuat yang bisa ia gunakan saat Jumat Kliwon berlangsung, yaitu mengangkat kedua tangannya dan menyerah jika sudah tidak ingin melanjutkan pertarungan. Now we gotta fight like Whether you live or die depends on what reminded me of a young man I knew a long time ago. Pertarungan di Jumat Kliwon hanya dilakukan pada hari Jumat. Oh, itu alasan penulis naskah nulisnya jadi Jumat Kliwon. Balelol. Para napi yang berpartisipasi akan dijemput oleh sipir dan dibawa masuk ke dalam ruang bawah tanah yang menjadi arena pertarungan. Take them to the dungeon. I gotta go meet the warden. Yes, sir. Open 305. Hey, hold my calls. Black inside the city with conspiracy, think I'm shit, run shit, play commission. Try to take us out the best way I chosen to mention. Chosen to be relentless, then they call it defensive. Sang kepala sipir yaitu Pengkor menonton lewat singgasananya bak seorang raja. Sementara Joker menjadi MC sekaligus komentator untuk pertarungan yang akan dilaksanakan. Out of our cages once a week for one reason only. All right? And that's that there are no more. Gentlemen, show me what you got. Savage dan Bambi datang lebih awal untuk melihat beberapa pertarungan agar ia tidak kaku saat perkelahiannya dimulai. Lawan Savage adalah anggota geng Mongol yang menjuluki dirinya El Vampiro. Ia terkenal dengan gigitannya yang mematikan dan pukulannya yang terasa seperti pukulan seorang vampir. Watch your ankles. Reach inside of him. Pull his soul out. Make the man strong. Come on, get him. They gon' see us as killers. Semua orang kaget ketika Savage berhasil mengajar El Vampiro dengan sangat brutal. Pengkor yang menonton itu merasa ekspektasinya sangat-sangat terpenuhi. Sedangkan Bambi tidak percaya bahwa orang yang pendiam seperti Savage bisa menjadi buas layaknya binatang pada saat berkelahi. Beberapa waktu kemudian, Freeway datang untuk mengunjungi ruangan Pengkor. Ia menanyakan tentang keputusan Pengkor yang membuat Bambi dan Savage menjadi teman satu sel. Karena ia tahu bahwa Bambi sebenarnya adalah teman baik sekaligus guru berlatihnya dulu. Melihatnya bersama Savage membuat Freeway sedikit iri, karena ia merasa Savage lebih dispesialkan oleh Pengkor semenjak hari pertama ia masuk. Freeway juga menuntut kebebasannya yang sudah dijanjikan Pengkor dari tahun-tahun sebelumnya. I'm working on it. Stay sharp. Merespon hal itu, Pengkor hanya bisa berkata sabar pada Freeway. Rupanya ia sudah merencanakan pertarungan yang sangat brutal dan beradrenalin untuk menjadi penutupan karir Freeway di Jumat Kliwon. Pada saat waktu berkunjung telah tiba, Savage dikunjungi oleh seorang pengacara muda yang sangat tertarik untuk mengusut kasus yang menimpanya. Wanita itu bernama Janet. Menurut Janet, kasus yang menimpa Savage adalah kasus yang tepat untuk ia pakai sebagai permulaan jenjang karirnya di dunia hukum. Karena ia melihat aksi perampokan Savage adalah aksi heroik mencari uang demi anaknya yang sedang sakit. Savage tidak menggubris tawaran Janet karena ia tahu ia sedang dalam misi. Jadi ia sudah pasti bisa keluar ketika misinya sudah selesai. I appreciate you.
Dan saat sedang beristirahat makan, Savage dan Bambi kembali diintimidasi oleh Freeway beserta gengnya. Freeway menganggap bahwa Savage tidak akan bertahan lama di Jumat Kliwon, sementara Bambi akan menyesal karena sudah memilih melatih Savage dibanding dirinya. About what he's showing you. Dan setelah itu, mereka berdua kembali melanjutkan latihan rutin untuk menghadapi pertarungan selanjutnya. Bambi pun bercerita tentang hubungan lamanya dengan Freeway, yang ternyata ia dulunya adalah guru Freeway dalam hal bela diri. Bambi menganggap Savage dan Freeway adalah orang yang mirip, karena sama-sama berasal dari pasukan khusus dan mantan tentara perang. Yang membedakan mereka berdua adalah Freeway yang tidak mengenal rasa ampun pada saat bertarung. Seakan tidak bisa mengontrol amarahnya, Freeway bisa dengan mudah membunuh lawannya. Berbeda dengan Savage yang menurut Bambi punya takaran khusus dalam hal bertarung. Karena seperti yang Bambi tahu, Savage mempunyai putri kecil yang bisa membuatnya berhenti menyakiti orang lain. Pertarungan kedua Savage dimulai. Sekarang ia melawan anggota geng Joker yang juga terkenal dengan julukan Sang Penakluk Naga. Penakluk Naga sudah mengalahkan banyak lawan sebelumnya. Bahkan berdasarkan catatan rekor, ia hanya kalah 2 kali dalam 50 ronde Jumat Kliwon. Tapi ternyata kehebatan penakluk naga hanyalah sebatas dongeng. Savage pun diminta oleh orang-orang untuk menghabisi nyawa lawannya. Tapi dengan bangga ia mempraktekkan gerakan yang diajarkan Bambi kepadanya. Saat ia ingin beristirahat di dalam selnya, Savage menanyakan tentang identitas Bambi yang sebenarnya karena ia memperhatikan para napi yang menghargai Bambi layaknya seorang saudara. Bambi pun menceritakan kenapa ia bisa masuk penjara. Ternyata ia adalah orang yang ingin membalaskan dendam adiknya yang diperkaos oleh mafia. Maka dari itu, ia berlatih bela diri untuk membunuh sang mafia. Tapi setelah dipenjara, Bambi akhirnya menyesali perbuatannya dan menemukan kedamaiannya untuk mengampuni sesama orang jahat. I can see it. Singkat cerita, keesokan harinya, Bambi dan Savage disambut oleh para napi yang menganggap Savage adalah penguasa penjara selanjutnya. Karena ia berhasil memenangkan 2 pertarungan secara berturut-turut. Tapi layaknya ungkapan paman Spider-Man, kekuatan yang besar datang dengan tanggung jawab yang besar juga. Saat itu, ia sedang bertugas di dapur. Anak buah Freeway datang untuk membunuhnya dengan sebilah pisau yang mereka sembunyikan. Di saat-saat sekaratnya, asisten Pengkor merasa bersyukur telah mengorbankan nyawanya untuk Savage karena ia seperti membalas apa yang pernah Savage lakukan saat mereka di medan perang dulu. Savage pun mendatangi Pengkor untuk memberitahu apa yang terjadi pada dirinya. Mendengar hal itu, Pengkor bergegas untuk mengadili Freeway dan gengnya karena ia sendiri pun tidak mau reputasinya sebagai kepala penjara dinodai dengan pembunuhan salah satu sipirnya. Mata dibalas dengan mata. Pengkor memanggil Freeway dan gengnya untuk bertemu di arena Jumat Kliwon. Dan tanpa basa-basi, Pengkor membunuh kedua anak buahnya di depan mata Freeway. Ternyata Freeway sama sekali tidak merencanakan penusukan itu karena itu adalah inisiatif dari anggota gengnya yang melihat kekuasaan Savage yang semakin merajalela. I heard you want to see me in the dungeon. Get up. Don't stay down. Setelah mendapati tantangan dari Freeway, Savage berlatih dengan keras bersama Bambi. Bambi mengajarkannya beberapa kelemahan Freeway yang bisa ia gunakan untuk mengalahkannya. Ia juga berkata bahwa pertarungan mereka kali ini akan mempertaruhkan reputasi Freeway sebagai penguasa di penjara. Beberapa hari berlalu, semuanya berjalan lancar bagi Savage. Ia masih sering memberikan informasi untuk pihak kepolisian sekaligus berlatih melawan Freeway. Dan malam Jumat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saking antusiasnya, Pengkor sendiri yang menggantikan Joker sebagai MC dan komentator pada pertarungan kali ini. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Semua kelemahan Freeway yang diajarkan oleh Bambi ternyata tidak bisa dengan efektif dipakai oleh Savage. Karena Freeway sendiri sudah jauh lebih berkembang melebihi apa yang Bambi ketahui.
Untungnya Savage bisa lebih tenang daripada Freeway yang terkesan terlalu berambisi untuk membunuh. Sehingga Savage bisa menemukan titik buta dari serangan Freeway dan langsung dibalas dengan bogem mentah yang membuat Freeway KO. Beberapa hari setelah ia mengalahkan Freeway, bagaikan raja dengan mahkota yang masih berkilau, para napi memuja Savage sebagai pemimpin penjara yang baru. Savage juga mendapat akses untuk masuk dan keluar dari kantor Pengkor kapanpun saja yang ia mau. Tidak hanya sampai di situ, Pengkor juga menawarkan kerjasama untuk menjual narkopski yang ternyata ia produksi di dalam penjara dengan pembagian yang setara asalkan Savage mau terus bertarung di Jumat Kliwon. I got propositions. Leaders can't rotation, sir. All right, well, listen, let me tell you something. This place, with me having your back. Setelah ditunjukkan oleh apa yang bisa ia kuasai dan miliki, ternyata kejutan tidak hanya sampai di situ saja. Savage kemudian diperlihatkan keadaan Freeway yang sedang dirawat di suatu ruangan beserta para anggota gengnya yang telah dibunuh oleh Pengkor. Tidak setuju dengan cara brutal Pengkor, Savage menolak penawarannya mentah-mentah. Tapi ternyata semua kejutan yang ia tunjukkan mengarah pada satu kejutan terakhir yang paling tidak bisa diduga. When we say you're done, dan kejutan itu adalah sedari awal ternyata ia sudah dijebak oleh pihak kepolisian yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam penjara ini. Alih-alih sebagai mata-mata, ternyata Savage hanyalah boneka yang dikendalikan oleh pihak kepolisian sebagai petarung kuat agar bisa dijual ke penonton yang bersedia untuk membayar mahal. stand up, soldier. Sesampainya mereka berdua di dalam sel, Savage menceritakan identitasnya yang sebenarnya kepada Bambi. Karena tidak punya pilihan lain, Savage terpaksa harus mempersiapkan dirinya untuk bertarung dengan kandidat dari penjara lawan. Untungnya Bambi punya rencana yang cemerlang agar Savage bisa keluar dari penjara yang busuk ini. Mereka berdua memutuskan untuk memulai pemberontakan dari dalam dengan cara mengajak kerjasama beberapa geng yang sekarang sudah tunduk di bawah nama Savage. Everything you got and then some, and you lose some more than you win. The system where you either predator or me trying to feed my daughter by any means. I gotta see green on my crooked cops bust shots. Damn, they come with union fees. We paying for their truancy. The government scared. We got it and I need it. Pray you don't come near me. Beberapa hari kemudian, sebelum bertanding dengan kandidat penjara lain, Savage bertemu dengan Janet untuk diberikan sesuatu agar ia bisa memakai bukti itu untuk membela Savage di pengadilan. That's all you need. Hari Jumat yang dinanti-nanti pun akhirnya tiba. Kepala penjara lawan datang membawa kandidatnya yang mempunyai ukuran badan sangat besar. Pengkor yang melihat itu awalnya merasa tidak adil karena ia mempunyai feeling bahwa Savage tidak akan mampu menang melawan seorang raksasa. Man, come on. Untungnya saat itu Savage didukung oleh seisi penjara yang terus-menerus meneriakkan namanya. Tidak mudah bagi seorang manusia biasa melawan raksasa sebesar ukuran Titan. Awalnya semua tinju Savage sama sekali tidak melukai lawannya. Tapi lagi-lagi, karena ia menjadi sangat tenang pada saat bertarung, ia dapat mengetahui titik lemah lawannya yang ternyata berada di bagian lutut. Ia juga menggunakan serbuk kayu yang berserakan di rantai untuk melemahkan penglihatan lawannya. Lalu dengan cepat menendang lututnya hingga patah. Setelah menyadari bahwa ia sudah memenangkan pertarungan, Savage memberikan kode pada semua napi yang mendukungnya untuk memberontak melawan para sipir penjara. Secara singkat, terjadi peperangan di dalam penjara. Semua orang yang pernah Savage hadapi menjadi teman sepihaknya, seperti Mongol, Joker, dan juga Freeway.
Pengkor yang mencoba melarikan diri berhasil dihadang oleh Savage. Dengan licik, dia menembak Savage. Untungnya Bambi datang tepat waktu untuk membantunya. Dan di saat-saat terakhir, Pengkor melihat celah untuk menembak Bambi juga Savage. Tapi tiba-tiba... Ternyata polisi datang menyerbu penjara Pengkor karena laporan yang dibuat oleh Janet. MVP nih Janetnya. Pengkor dan kepala kepolisian Clark berhasil ditangkap, sementara para napi berhasil ditenangkan. Dan setelah kekacauan mereda, Janet memberitahu pada Savage bahwa menurut keputusan dari hakim, Savage bisa keluar dari penjara saat itu juga karena tindakannya dinilai sebagai rencana jebakan pihak ketiga. Savage yang mendengar itu sangat berterima kasih kepada Janet. Ia pun yakin bahwa Janet akan menjadi seorang pengacara sukses di kemudian hari. Mengetahui bahwa ia akan berpisah dengan teman-temannya dalam penjara, Savage berpamitan pada Bambi dan juga teman-teman lainnya yang membantunya untuk memberontak. Mereka juga berhasil memberhentikan adanya kegiatan Jumat Kliwon karena dianggap sebagai kegiatan yang tidak manusiawi. Sekeluarnya dari penjara, Savage langsung menemui anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Film ditutup dengan pertemuan Bambi dan Janet yang ternyata ingin membicarakan tentang pembelaan sidang Bambi agar ia bisa bebas dari penjara. Mendengar hal itu, Bambi menanyakan siapa yang mengirim Janet untuk bertemu dengannya. Janet pun membalas bahwa orang yang memintanya adalah Savage. Sehabis itu, kita diperlihatkan dengan Pengkor yang sudah di dalam penjara, berteriak histeris karena ia masih berpikir bahwa dirinya adalah orang yang paling berkuasa di penjara itu. Tamat. Film ini mengajarkan pada kita bahwa orang yang terlihat baik sekalipun bukan berarti orang yang bisa dipercaya. Karena berdasarkan kisah Savage, kita dapat melihat orang yang luarnya halus tapi ternyata dalam hatinya rakus. Apa sih ini Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang hampir meninggoy karena lapar di akhir bulan, mengucapkan, wah naskahnya lapar nih. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya, dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiu 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 wiu.